Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zumpret. Nah tuh ketahuan kalau nyembah iblis, lihat Bang Suma langsung kesurupan kan? Bukan kesurupan, zumpret. Paham nggak artinya zumpret tuh? Jangan-jangan memang nyembah setan, langsung kesurupan saya datang. Buktikan aja kalau bukan setan yang kamu sembah, kenapa Tuhanmu bergelar bintang timur kan gitu. Sekarang begini cuma saya sama si bintang timur dia itu kan dalam mengatakan tradisi siapa Yahudi yang penyembah itu. Ayo. iblis. Ya iblis. Apakah saya atau kamu cuma? Boleh, sekarang boleh. begini cuma. Boleh. Saya tanya. Nabi Muhammad itu wajahnya bisa dilihat nggak? Bisa. Bisa. Iya. Di mana? Coba kamu buktikan. Sama Gambaran Nabi seperti Muhammad itu. Nabi Musa. Bisa kamu lihat mukanya Nabi Coba. Musa. Coba kamu buka. Jadi bukan begitu, bukan begitu. Bukan begitu. Ciri-cirinya Bukan buka begitu aja, cara buka ini cara berdiskusi untuk membuktikan kita penyembah setan itu bukan begitu Jadi caranya. gimana? Bukan begitu caranya. Jadi caranya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahyu 22 nomor 16. Aku Yesus mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur gilang gemilang. Menurut tradisi Yahudi, bintang timur itu siapa? Jawab. Menurut tradisi Yahudi, bintang timur itu siapa? Ayo. Menurut tradisi Yahudi, nggak bisa dong, nggak bisa. Untuk membuktikan itu, untuk membuktikan kamu penyembah bintang timur. Bintang timur itu adalah Lucifer dalam tradisi Yahudi. Siapa bintang timur ini? Siapa bintang timur ini? Lucifer. Lucifer itu apa? Orang yang ditampakkan oleh Tuhan ke dalam. Itu siapa? Itu siapa Lucifer? Iblis. Siapa itu? Iblis. Siapa yang menyembah bintang timur? Ya, Islam atau Kristen? Iya. Bukan kami yang menyembah. Cuma begini cuma. Aku tanya dulu. Saya mau Siapa bertanya yang sama menyembah kamu Lucifer? cuma. Siapa yang menyembah bintang timur? Islam apa Kristen? Islam. Bentar dulu bang, saya mau bertanya ini sama si. Kenapa kamu tidak mau mengaku bahwa kamu penyembah bintang timur? Karena sejatinya kau tahu bahwa kamu itu nyembah iblis. Yang dibawa tuh Saya mau bertanya dulu sama kamu Zuma. Saya ulang saudara. Saya ulang. Siapa yang menyembah bintang timur? Islam atau Kristen? Islam itu bintangnya Itulah bukti bahwa kamu sadar bahwa bintang timur itu iblis. Yang menyembah Nih, saya baca dalilnya, saya baca dalil Wahyu 22 nomor 16. Cuma goblok. Aku Yesus mengutus malaikatku memberi kesaksian tentang semua ini kepada jemaat-jemaat. Aku adalah tunas Daud, keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Pertanyaan saya, siapa yang mengaku Yesus dan merupakan bintang timur itu siapa? Ya. Sembahannya siapa yang mengaku Yesus? Sembahannya siapa yang mengaku bintang timur? Sembahannya siapa yang kemudian mengaku keluar dari kubur? Itu sembahan siapa? Ayo Juma. Diskusi yang baik-baik aja. Diskusi yang baik. Allah tahu minta disembah enggak? Diskusi yang baik. Allah meminta disembah enggak? Yang namanya Tuhan itu pencemburu, tidak mau ada sembahan selain dirinya. Akulah Tuhan, jangan ada Tuhan yang lain. Bentar bang, yang terbaik. Saya mau tanya sama si Zuma yang ini dulu. pencemburu. Siapa itu yang tidak mau diduakan? Siapa Siapa Tuhan yang tidak mau diduakan?
Siapa Tuhan yang tidak mau diduakan? Ya Tuhannya Bani Israel. Jangan kau menyembah ilah lain. Barang siapa yang menyembah kepada ilah lain, Dengar dulu, wajib Zuma. dibunuh. Kamu Ulangan gimana 13 kesurupan nomor kamu, Zuma? 1 dan seterusnya. Zuma Tapi bukan Kupret. itu materi Oi. kita. Materi kita Zuma. adalah Siapa siapa yang menyembah. Ini Zuma ini punya telinga atau enggak sih? Jawab. Ya, Siapa yang Zuma. menyembah Lucifer? Islam. Siapa yang mengaku bintang timur? Ya, siapa menyembah ini? Siapa yang menyembah? Siapa yang menyembah Lucifer? Siapa? menyembah Zuma, ini? Zuma. Yang ada yang tidak mensabit. Zuma. Begini ya. Zuma Mulai Kupret. Siapa? Kamu Mulai bisa dengar saya nggak, Zuma? Siapa? Oh, siapa? mulai kesurupan. Siapa? Saudaraku, Oh, dengarkan. siapa? Di dalam Oh, kitab Islam. Yesaya Ini nomor Siapa? 15. ini rekaman ini Ucang Onyot. Ini bukan Zuma asli ini. Ini rekaman ini. Yesaya 14 nomor 12 sampai Conyot. 15. Gini. Gimana sih kamu ini Wah. Ucang Onyot? Rekaman Engkau kamu sudah suruh sama jatuh saya dari ngomong Ucang langit, Onyot. hai bintang timur. Engkau jatuh dari langit, Ucang Onyot. wahai bintang timur. Hai bin Ini Zakar. parah nih Ucang Onyot. Engkau sudah dipecahkan ngomong dan sama jatuh ke rekaman. bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, siapa yang Conyot. mengaku berkuasa menguasai bumi? Iblis. Siapa yang bergelar bintang timur? Alamak, Iblis. ternyata. Siapa yang berkata waspadalah Suruh debat sama kepada iblis rekaman. penyesat yang datang memakai namaku? Iblis. Siapa yang datang memakai nama Yesus? Iblis. Siapa yang mengaku, Ini nggak bisa bintang diskusi timur? ini, Ucap. Iblis. Ayo. Pernah nggak Yesus asli berkata waspadalah kepada Conyot. iblis yang datang memakai Kenapa namaku? kamu- Pernah nggak? Mengeluarkan Pernah nggak Yesus asli berkata waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku? Pernah nggak Yesus berkata begitu? Ucang Onyot. Gimana ini? Masa sama rekaman saya ngomong nih Ucang Onyot? Nggak benar kamu nih Ucang Onyot. Jawab. Pernah tidak Yesus asli berkata Gimana ini? waspadalah Jawab kepada pertanyaan iblis yang datang Enggak, ini kepadamu bukan memakai dia namaku? ini rekaman. Lalu kemudian di Wahyu 22 nomor 6. Saya ngomong aja. Akulah Yesus sang Ini memang bintang rekaman yang lagi diputar. Ini bukan juga. Ini rekaman, ini bukan dia ini, bukan asli rekaman Akulah ini. Yesus sang bintang timur. Saya lebih paham ini. Pantas Mana yang asli, apapun mana yang yang kita enggak. bilang dia nggak dengar ya bang ya. Iya, Akulah betul. Ini rekaman ini. Yesus sang bintang timur. Ya, sebab dia nggak ngerespon. Coba bang ya, saya Yesusnya yang respon, asli ya. berkata Ya, kepada Zuma. kaumnya Bani Israel Zuma, agar bisa waspada nggak kepada kamu- iblis yang datang memakai kamu bisa namaku dan berkata akulah Mesias, akulah Kristus. rekaman. Di Pulau Patmos ada yang datang kemudian berupa cahaya dan Kenapa? hanya suara mengaku apa? Akulah Yesus. Ini rekaman ini bang, rekaman, bukan asli Sang ini. Kalau aslinya mencet bintang ini. timur. Ini bukan asli ini. Saya udah berapa kali Pertanyaan ini saya kau dengar jawab aja rekaman ini. dulu. Kau jawab pertanyaan saya. Siapa yang pernah mengaku sebagai bintang timur? Siapa? Jawab. Yang sosokan kau dialog sama rekaman. Yesus asli pernah berkata kepada murid-muridnya yang asli, waspadalah kepada iblis yang datang kepada kalian memakai namaku. Iblisnya datang memakai nama Yesus. Di Pulau Patmos ada yang datang mengaku Yesus, tetapi dia membuka identitasnya. Dia ngaku sebagai bintang timur. Sedangkan Soalnya bintang timur rekaman itu, ini nggak usah dinaikin. Ngapain bintang rekaman timur ini? itu menurut Yahudi adalah iblis. Pertanyaan saya kepada saudara Aqua, pernahkah Yesus mengatakan kepada murid Jangan aslinya agar waspada kepada Kenapa iblis nih yang cowoknya datang ini menyamar mirip-mirip? Yesus? Jawab, silakan kejawab. Oke. Nyot lagi nih. Gara-gara Itu Zuma satu Kupret. pertanyaan, Zuma, tolong dihargai. ngapain saya menghargai pertanyaan kamu? Sekarang gini. Zuma. Beri ketahuan kamu nyembah iblis. Ini tema bertanya. Zuma. Apakah Tuhannya Kristo itu iblis? Nah, jawab. Jawab. Lah, saya jawab ya bang Aqua ya, saya jawab nih. Begini ya, di dalam Alkitab itu yang menyuruh Bible. Nah, inilah kalau iblis bicara. Nipu aja terus. Bible. Oh ya, oke. Kitab.
Menipu iblis, cuman iblis yang suka menipu. Ya, siap. Bible. Di dalam Bible yang menyuruh menyembah dirinya cuma iblis. Jadi iblis itu menyuruh Yesus menyembah dirinya, ya kan? Itu saya lihat kalau di Al-Quran yang disuruh disembah siapa kira-kira? Di dalam pengajaran Yesus, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Enggak, yang Berarti menyuruh dirinya sembahlah Yesus aku menyuruh siapa menyembah dalam iblis Al-Quran. gitu. Kan? Juma ini nggak ngerti Quran. Dia Di dalam kitabnya Yahudi, pencipta langit dan bumi Elohim itu gila sembah. 2 Raja-Raja 17:36, jangan kau menyembah kepada yang lain, harus sujud kepadaku saja. Oke, kita buka ayatnya. Ayat berapa? Silakan. 2 Raja-Raja nomor 17. Bab 17 nomor 36, Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 17:36. 17:36. Yes. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Siapa yang berkata ini? Siapa yang berkata ini? Siapa yang berkata ini? Siapa yang berkata seperti itu dan siapa yang harus kita sembah di situ? Iya, ini yang berkata siapa? Ya, tunggu dulu. Kubaca dulu itu. Kubaca dulu, kubaca. Sekarang apakah yang menulis? Kamu nggak ngerti siapa yang mengatakan itu? Apakah yang menulis di situ? Dengar. Apakah yang menulis di situ itu adalah orang yang mengajarkan menyembah kepada iblis? Aduh, ini di mana kan saya katakan tadi di dalam Biblos, Tuhan itu tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tetapi yang menyuruh menyembah Tuhan adalah utusan-utusannya. 20 nomor 3. Kalau di dalam Quran ada enggak Tuhan Keluaran kamu itu? 20 nomor 3 sudah sangat jelas di situ. Oke, berarti ini bukan perkataan Tuhan langsung ya. Ilah lain di hadapanku. Keluaran berapa? Keluaran Bingung berapa? dia langsung. Oke, keluaran berapa? 20 nomor 3. Oke, siap. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Maksudnya apa itu? Di mana dia berkata sembahlah aku Tuhanmu ini. Maksudnya kalau jangan ada ilah lain di hadapanku itu maksudnya yang harus disembah siapa? Ya jangan kamu menyembah, bukan maksudnya. Jangan kau menyembah. Tidak tahu. Jangan Sekarang ada saya sembahan bertanya, lain. Di mana dalam Alkitab? Jangan ada Tuhan itu sembahan mengatakan, lain di hadapanku itu "Sembahlah maksudnya apa? Nah, kan nggak ada kan cuma nggak ada ya. Kita sepakat Jangan dulu. ada sembahan lain di hadapanku. Artinya apa itu? Kalau jangan ada sembahan lain. Contoh misalnya gini, Inilah kesalahan istrimu, Zuma dengar. Kalau ya. kamu tidak bisa diskusi, kamu di bawah. Contoh, istrimu berkata kepadamu, jangan ada wanita lain di hadapanku. Maksudnya apa itu? Hah? Maksudnya apa istrimu kalau berkata jangan ada wanita lain di hadapanku? Maksudnya apa? Istrimu maunya kamu ada wanita lain? Jangan. Maksudnya? Apa itu maksudnya? Maksudnya apa kalau istrimu berkata jangan ada wanita lain? Maksudnya apa? Hanya kepada istrimu aja kamu harus berkasih sayang. Ya jangan, kalau Tuhan mengatakan jangan ada dua, itu maksudnya. Iya, maksudnya kalau jangan ada wanita lain itu maksudnya apa? Itu maksudnya. Maksudnya kalau ada jangan ada wanita lain itu maksudnya apa? Ya jangan ada istrimu yang lain itu maksudnya. Supaya hanya istrimu aja yang mendapatkan apa? Supaya hanya dia istri saya, gitu aja maksudnya. Supaya hanya dia, berarti dia gila cinta darimu kan? Dia nggak mau berbagi kan cintamu, betul? Iya dong, setiap perempuan nggak mau berbagi. Begitulah Tuhannya Yahudi, dia tidak ingin ada sembahan lain selain dia, hanya dia yang ingin disembah. Tidak ada yang lain yang harus kau sembah, hanya aku. Pertanyaan saya, di mana dalam Biblos Tuhan itu mengatakan sembahlah aku? Katakan coba, di mana? Pertanyaan apa ini? Pertanyaan bodoh ini. Dan hanya dikatakan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi kepada siapa harus menyembah. Gue tanya dulu. Menurut kitabnya Yahudi, Tuhan mengajarkan menyembah kepada siapa? Ayo.
Ayo. Ayo kau jawab. Tuhan di dalam kitabnya Yahudi. Jawab, tapi Tunggu. Dengar. Tuhan di dalam kitabnya Yahudi mengajarkan Yahudi menyembah kepada siapa? Ayo jawab. Tuhan yang ada di dalam kitabnya Yahudi mengajarkan Yahudi menyembah kepada setan atau menyembah kepada dirinya? Jawab. Ya. Di dalam kitab Biblos tidak pernah Tuhan itu mengatakan Saya sembahlah. tidak tanya kitabmu, yang saya tanya dalam kitabnya Yahudi. Ya, kitab saya itu kan termasuk juga kitab Yahudi dalamnya. Dasar penyesat. Jawab dulu. Kitabnya Yahudi mengajarkan kemudian orang Yahudi menyembah kepada siapa? Enggak ada Tuhan mengatakan di situ sembahlah aku. Hanya iblis yang mengatakan sembahlah aku, kata iblis di dalam Alkitab itu loh. Oke, kalau begitu seorang Yahudi diperintahkan menyembah kepada siapa? Seorang Yahudi. Iya. Kalau diperintahkan nabinya disuruh menyembah Elohim. Ya, berarti nabinya ini nabi setan. Gitu. Kok nabi setan lagi? Gimana sih? Siapa yang memerintahkan? Ini kan utusan Tuhan Siapa ya, yang mengajarkan utusan nabi Elohim ini? ya. Gimana sih? Siapa yang mengajarkan nabi ini mengajak orang lain untuk menyembah kepada Tuhan tadi? Siapa yang mengajarkan nabi tersebut? Dia itu kan pesuruh Tuhan. Iya, berarti Tuhan kan? Tuhan yang menyuruh nabi itu agar orang-orang menyembah dirinya, betul? Tuhan itu nggak pernah secara langsung mengatakan sembahlah aku dalam Biblos. Tunjukkanlah ayatnya coba. Aduh, dari tadi kamu nggak mampu Ya menunjukkan tadi itu kok. Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain. Jangan ada Kan sembahan bukan disuruh lain. sembah aku. Jangan Sembah ada aku, sembahan bukan, lain. bukan. Itu jelas itu. Itu jelas itu dalilnya. Oke. Sekarang pertanyaannya, nabi-nabi di dalam kitabnya orang Yahudi memerintahkan menyembah kepada Elohim, itu atas perintah siapa? Ayo. Dia itu kan pesuruh Tuhan. Gimana ya kamu ini cuma? Pesuruh Tuhan, maksudnya apa itu pesuruh Tuhan? Yang disuruh oleh Tuhan dia. Tuhan menyuruh nabi itu mengajarkan orang-orang menyembah siapa? Untuk taat kepada Tuhan. Untuk taat kepada Tuhan. Tuhan menyuruh nabi-nabi itu mengajak orang-orang untuk menyembah siapa? Jawab. Supaya taat kepada Tuhan. Gitu loh. Jangan kau pelintir, weh penyesat. dipelintir lagi? Jangan kau pelintir, weh penyesat. Jangan. Pertanyaan saya, Tuhan mengajarkan nabi-nabi untuk menyembah kepada siapa? Jawab. Mulai Tuhan menyuruh para nabi agar menyampaikan pesannya supaya orang-orang Israel taat kepada Tuhan. Taat itu menyembah atau bukan? Ya, taat itu penyembahan itu bagian dari taat. Itu dia. Bukan menyembah. Berarti Tuhan dalam tradisi Yahudi itu iblis. Karena dia menyuruh nabi untuk menyuruh orang lain menyembah dirinya. Makanya kamu cerna ya, kamu cerna. Masalah generasi. Sebentar. Kamu Hancur di sini ya. Kau ingin menjilat ludahmu Hancur sendiri. Kamu ingin menjilat ludahmu sendiri yang kau sudah buang bahwa yang memerintahkan menyembah Tuhan adalah iblis. Ternyata Tuhan menyuruh para nabi agar umatnya menyembah kepada dirinya. Pret. Oke, boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Sekarang pertanyaannya apa? Saya boleh ngomong nggak? Kan? Siapa? Nggak dibolehkan ngomong sama si Juma. Pertanyaannya, kau kan yang menuduh bahwa yang memerintahkan menyembah dirinya itu adalah iblis, kan gitu. Oke? Sekarang pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh dunia menjadi muridku. Apa tujuannya orang-orang disuruh menjadi murid? Jawab. Jawab. Apa tujuannya makhluk kuburan ini menyuruh orang lain ke seluruh dunia untuk menjadi muridnya? Tujuannya menjadi murid untuk menuhankan dia atau bukan? Untuk menyembah dia atau bukan? Kau jawab itu. Kau jawab itu. Silakan. Apa tujuannya dia keluar dari kubur lalu menyuruh orang lain ke seluruh dunia agar seluruh bangsa menjadi muridnya? Itu tujuannya apa? Ya,
Tujuannya supaya mereka percaya kepada Yesus dan beroleh hidup yang kekal. Nah, Itu tujuannya. kalau percaya di situ maksudnya menganggap dia manusia atau menganggap dia Tuhan? Menganggap dia sebagai Mesias. Menganggap Tuhan atau bukan? Mesias sebagai anak domba Allah di situ Yesus. Bukan Tuhan. Kok tuh? Maksudmu Tuhan itu apa sekarang? Jelaskanlah mana Tuhan. Masalah penyembah Ya, iblis. kamu jelaskanlah mana Tuhan itu apa menurut kamu. Hancur. Saya ulang pertanyaannya. Dia keluar dari kubur, merangkak dia keluar, lalu dia suruh orang agar ke seluruh dunia agar menjadikan seluruh orang menjadi muridnya. Murid di sini untuk Terus ini cuma ini kok aneh nih. untuk diibadahi, untuk disembah, atau gimana? Jawab. Zuma Kupret, kamu bertanya terus, kasih Mas Oh iya Terry itu harus. bertanya Kan jawab di situ yang sama menuduh. kamu bertanya terus Kan kamu. kalian yang Gimana kamu ini Zuma menuduh. Kupret? Yang minta disembah Alamak, iblis. kamu ini Sekarang Zuma Kupret, makhluk Kupret. yang keluar dari kubur itu lalu ke seluruh dunia murid-muridnya kalian ini, itu kalian ke gereja hari Minggu ngapain? Jawab. Lari kemana-mana. Jawab aja. Makhluk ini keluar dari kubur, lalu menyuruh orang ke seluruh dunia untuk menjadi muridnya. Murid-muridnya Kok kamu ke lari-lari gereja kamu, pada Zuma? hari Minggu. Ke gereja Zuma, pada hari Minggu. Murid-muridnya, pengikutnya pada Oi, hari Zuma Minggu Kupret. ke gereja menyembah siapa? Ayo jawab saya. Bisa Jawab. Kupret. Jawab saya, jawab. Jangan mencaci maki. Percuma, tidak akan bisa membuat kau selamat dari agamamu Oke, itu. sekarang begini ya. Tadi saya katakan Jangan sekarang begini. Makhluk itu mengajak kasih ngomong semua. dulu itu, Mas. Dengar. Makhluk Gimana kamu ini Zuma Kupret? makhluk ini menginginkan seluruh manusia menjadi pengikutnya. Pertanyaan saya, setelah kalian jadi pengikutnya, kalian ke gereja, kalian menyembah siapa? Jawab. Awas, hati-hati. Kalau kau mengatakan menyembah Yesus, berarti Yesus adalah sesuai dengan ucapanmu, yang disembah adalah iblis, yang minta disembah adalah iblis. Yang minta supaya semua orang menjadi muridnya dan cakupan muridnya ternyata menyembah, maka kau harus bertanggung jawab. Siapa yang kau sembah pada hari Minggu itu? Jawab, buka mulutmu, jangan buka celanamu, mulutmu aja. Siapa yang kau sembah pada hari Minggu itu? Yang minta agar seluruh manusia jadi pengikutnya. Itu siapa? Jawab. Ayo. Masalah generasi. Belum lagi dia mengaku, akulah Yesus sang bintang timur. Ketahuan deh. Ternyata hari Minggu adalah menyembah titik-titik. Ketahuan deh. Hai, masalah generasi. Tuhannya Yahudi mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Abad keempat, ada makhluk yang keluar dari kubur, dilantik menjadi ilah lain di hadapan Tuhannya Yahudi. Tuhan sudah jelas berkata, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yesus berkata, hanya kepada Elohim saja kau menyembah. Abad keempat, ada yang menyembah kepada makhluk kuburan. Kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu menyamar, memakai namaku. Akulah Yesus, sang bintang timur, tunas Daud, gilang gemilang. Siapa itu, Dek? Adik, Pastor Cumi, siapa itu, Dek? Menurut Yesaya 14:12, siapa yang bergelar Lucifer, Dek? Siapa yang bergelar bintang timur? Tuhan atau iblis? Iblis. Siapa yang memakai nama Yesus? saya jawab nih. Bintang Jangan timur. dong. Saya mau ngomong di mute, Ya, di mute. Gimana sekarang pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Siapa yang keluar dari kubur, mengaku bintang timur, dan mengajak seluruh manusia, seluruh bangsa menjadi penyembahnya? Itu siapa, Dek?
Sampai-sampai hari Minggu kau menyembahnya. Itu siapa, Dek? Dek? Master Cumi? Itu siapa, Dek? 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 Master Cumi? Enggak ada yang bisukan, dia bisu sendiri. Masalah generasi. Malu dia. Ayo. Ayo. Mute lah. Gimana sih kalian ini? Iya. Saya jawab Kayak Edis, mute sendiri. Mute. Saya juga bisa kalau gitu. Jangan kau mute saya. Kenapa kau mute? Itu kan kebiasaan. Komal ini suka. Enggak. Orang Kristen itu jujur. Orang Kristen Sedikit itu kau jujur. mute. Jangan kau mute saya. Oke, saya jawab ya, saya jawab. Jangan. Di dalam Biblos itu, Jangan kau yang menyuruh menyembah dirinya hanya iblis. Begitulah Edis. Kalau diskusi sama aku itu Edis itu begitu loh. kayaknya. Iblis. Dia mute kalau sendiri. kita tanya Biblos, kalau ada Tuhan yang menyuruh menyembah dirinya, itu adalah iblis. Nah, sekarang yang keluar dari kubur menyuruh ke seluruh dunia dan menjadikan seluruh dunia menjadi penyembahnya itu siapa? Nggak ada disuruh menjadi penyembahnya. Lalu Yang disuruh siapa yang menggiring Anda di hari Minggu menyembah kepada dirinya? Kami itu hari Minggu untuk bersekutu, untuk saling menguatkan. Bersekutu dengan siapa? Bersekutu dengan siapa? Bersekutu dengan sesama yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Untuk Juru menyembah Selamat. siapa? Untuk menyembah siapa? Kami bukan untuk menyembah di situ. Lalu untuk ngapain kalau kau bersekutu. nggak menyembah ngapain? Ngapain kalau kau nggak menyembah ngapain? Kami di situ untuk bersekutu. Bersekutu maksudnya apa bersekutu? Makan kutu atau apa? Bersekutu itu, Bersekutu apa? itu berbicara satu dengan yang lain tentang Untuk- kesaksian, untuk- tentang apa yang Tuhan berikan kepada Untuk kami. menyembah begitu. kepada siapa? Untuk menyembah kepada siapa? Kami bukan soal menyembah di situ, Lalu untuk ngapain? bersekutu. Jadi orang Kristen ini menyembah siapa? Orang Kristen ini percaya kepada Tuhan. Menyembah Taat. siapa? Aku tanya, menyembah siapa? Maksud kita terangkan dulu, menyembah maksudnya gimana? Menyembah itu gimana? Mulai makan kutu. Menyembah siapa Kristen itu? Atau jangan-jangan Kristen tidak menyembah? Enggak, saya tanya, maksudmu menyembah di situ apa? Menyembah itu menghambakan diri kepada Tuhan. Oh, kalau menghambakan diri, ya. Kami di situ menghambakan diri kepada Yesus sebagai Tuhan. Ketahuan. Yesus meminta muridnya Bani Israel menghambakan diri kepada siapa? Enggak, kita saling tanya ya. Kena Kalau kamu itu lagi, menghambakan diri kepada Muhammad itu enggak kira-kira? Kena lagi. Yesus mengajarkan muridnya menghambakan diri kepada siapa? Ayo. Ada iblis minta manusia menyembah kepada dirinya. Yesus meminta kepada murid-muridnya menghambakan diri kepada siapa? Jawab. Jangan kau mute dirimu. Mute. Diri yang mute. Engkau di mute. Jangan kau mute dirimu. Saya juga bisa dengan pola kalau sudah kelabakan, sudah panik, gak bisa menjawab. Saya juga bisa. Kalian takut sama saya, turunkan Kalian hati takut. saya, gitu loh. Kalau Turunkan takut, saya, turunkan. please, turunkan saya, please. Aku sudah jadi babak belur di sini, please. Daripada Turunkan kalian saya, mute saya kan tiap ngomong saya di mute. please. Ngapain kalian Please. taruh di atas? Mute sendiri, dibilang di mute sama orang, kan lucu. Dan ketahuan permainan itu sama seperti Edis. Setiap dia diskusi sama aku, pasti itu di mute. Padahal dia mute sendiri. Sekarang Jangan gitu, pertanyaannya, Yesus meminta muridnya menghambakan diri kepada siapa? Jawab. Bukan menghambakan diri. Ye. Ketika Yesus ditanya, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengajarkan mengikuti perintah siapa? Ya Yesus menyuruhnya menjual semua hartanya dan membagi-bagikannya. Yesus kan begitu. meminta muridnya mengikuti seluruh perintah siapa? Mengikuti seluruh perintah siapa? Yesus menyuruh muridnya untuk mengasihi sesama manusia dan mengasihi Tuhan. Mulai ngaco. Yesus ketika ditanya oleh muridnya, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup kekal? Perbuatan baik itu adalah apa dan supaya aku mendapatkan hidup kekal?
Apa jawab Yesus? Ikutilah segala perintah Elohim. Matius 19 nomor 16, 17, 18. Makanya kau belajar kau. Sekarang pertanyaan saya. Yesus mengajarkan muridnya untuk mentaati segala perintah Elohim. Sekarang pertanyaan saya. Atas perintah siapa kalian ke gereja hari Minggu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Jawab. 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 Saya jawab ya, saya jawab. Ya. Jadi kami itu ke gereja di hari Minggu karena ada perkataan Yesus begini. Siapa yang 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka aku ada di tengah-tengah. Jadi atas dasar itu, orang-orang Atas Kristen perintah berkumpul. siapa? Atas perintah siapa? Kan hidup kekal itu melakukan perbuatan baik, yaitu melakukan perintah Elohim. Pertanyaan saya, atas perintah siapa kalian kompak bersekutu hari Minggu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Atas perintah siapa? Kan saya terangkan tadi dasarnya karena orang Bukan Kristen- berbicara dasar. Saya berbicara atas perintah. Sebagaimana pernyataan Yesus. Lakukan segala perintah Elohim kalau kamu ingin berbuat baik. Dan kalau kau ingin masuk surga hidup kekal, lakukan segala perintah Elohim. Pertanyaan saya kepada saudara. Hari Minggu kalian bersekutu sesama penyembah makhluk kuburan. Siapa yang memerintahkan? Jawab. Makhluk kuburan. Yang makhluk Jawab. kuburan sekarang kan Muhammad, bukan Yesus. Jawab. Kan Muhammad sekarang yang ada di kuburan. Jawab. Gimana Orang kamu? Islam tidak menyembah Nabi Muhammad. Jangan kau pelintir kemana-mana. Kau yang terciduk menyembah makhluk namanya Yesus yang keluar dari kubur. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa kalian menyembah makhluk yang keluar dari kubur tersebut? Jawab. Kau jawab. Loh, sekarang yang makhluk kuburan itu siapa? Yesus Saya atau Muhammad? tidak bertanya tentang Nabi. Ini berbicara mengenai sembahan di hari Minggu. Kami hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Sekarang yang menyembah, ini berbicara menyembah. Katamu yang minta disembah iblis. Sekarang pertanyaan saya. Siapa yang memerintahkan kalian kompak seluruh dunia menyembah pada hari Minggu kepada makhluk yang keluar pada hari ketiga dari kuburan? Jawab dengan jujur. Bapak tidak, Kami Yesus di hari tidak, Minggu disuruh bersekutu. Bapak tidak bukan pernah menyembah. mengajarkan menyembah kepada Kristus yang keluar dari kubur. Yesus Kami- anak Maria tidak pernah mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Justru Yesus minta menghindari makhluk itu. Pertanyaannya, siapa yang memerintahkan orang Kristen hari Minggu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur tersebut pada hari ketiga? Silakan ku jawab. Jujur. Jawab di mute, suruh jawab di mute. Islam ini gimana sih ini? Masuk kalian apaan sih? Orang disuruh jawab. Saya disuruh jawab di mute. Aneh-aneh Saya kalian. disuruh jawab di mute. Tapi mute sendiri. Kalau nggak kuat kabur aja. Turun. Kau tinggal ketik itu. Tekan itu angka silangnya. Kau udah turun itu. Turun kalau kau nggak kuat. Jatuh nggak kuat. Ya sudah kau jawab. Siapa yang memerintahkan kamu menyembah kepada makhluk yang keluar pada hari ketiga dari kuburan? Siapa? Ya, sejak ya. Kami itu tidak ada disuruh menyembah makhluk kuburan. Tidak ada menyembah. Maksud Anda itu adalah tidak ada dalilnya perintah itu. Tetapi ada yang membisikkan kalian. Ada yang membisikkan ke dalam hati kalian, ke dalam benak kalian. Supaya hari Minggu ke gereja menyembah dirinya. Itu siapa? Jawab. Jawab. Tidak ada tertulis dari Elohim, dari nabi-nabi termasuk Yesus menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Tapi ada yang membisik sebagaimana Yudas dibisik. Sebagaimana ahli Taurat dibisik untuk membuat kesaksian palsu. Sebagaimana imam kepala kemudian dibisik untuk membuat tipu muslihat. Sebagaimana Yudas dirasuki, Yudas berkhianat. Siapa yang membisikkan ke dalam hati kalian supaya kalian itu ke gereja menyembah makhluk yang keluar dari kubur ini? Siapa? Jawab. Siapa yang membisik ke dalam hati kalian sehingga kalian kompak? Di mute.
Kalian gimana punya adab sih? Supaya kompak kalian itu ke gereja hari Minggu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur ini siapa? Oke, saya jawab ya. Gitu aja terus. Dari tadi udah 1 jam. Orang komit mute gimana ya? Mute sendiri. Udah di mute, difitnah lagi. Aduh, Di bahaya. mute sendiri karena nggak bisa menjawab. Akhirnya ribut di situ doang. Nggak ada jawaban. Oke, saya jawab ya. Aku mau jawab tapi di mute. Belum. Bagaimana mau jawab? Aku di mute. Itu aja terus kau ribut. Ribut aja Gimana terus. Bang Puma? Halo. Ya, halo. Kata kawan kita kata dia, iblis itu minta disembah. Sekarang pertanyaannya, kalau hari Minggu kalian terciduk menyembah Yesus, pertanyaannya apakah Elohim yang minta itu? Apakah Yesus yang minta itu? Ingat, iblis minta disembah. Lalu kalian menyembah di gereja itu kepada sosok yang keluar dari kubur itu atas permintaan siapa? Elohim Yesus tidak. sendiri kan, Elohim Yesus tidak. sendiri katakan, Yesus, silakan. penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Menyembah siapa? Menyembah siapa? Menyembah Tuhan yang adalah roh. Yesus katakan Iya, Tuhan menyembah itu roh. siapa? Menyembah siapa di situ? Yahweh Penyembah- dan Yesus itu kan secara roh itu kan mereka Tuhan. Yahweh. Maksudnya Elohim kan? Penyembah yang benar adalah yang menyembah Elohim, betul? Ya, Elohim itu namanya Yahweh. Iya, Yehova. betul. Iya, sudah. Penyembah yang benar adalah menyembah Elohim, betul? Menyembah roh. Iya. Bukan menyembah jasmaninya, menyembah roh. Iya, betul. Menyembah roh menurutmu itu adalah menyembah Elohim kan? Iya, roh Nah, dan kebenaran. Roh itu kan Sekarang roh yang pertanyaannya, kejahatan, roh jahat siapa dan yang minta kebenaran. kalian menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Siapa yang mengajarkan itu? Bagi kami kemanusiaan Yesus itu bukan Tuhan. Bukan itu Saudara. yang saya tanya. Justru Jadi kami tidak itulah. menyembah kemanusiaan. Justru Ya, kami itulah tidak yang menyembah saya kemanusiaan pertanyakan. Itu yang saya pertanyakan. Kami menyembah roh Siapa yang ada yang di dalam. mengajarkan kamu? Selamat pagi. Siapa yang mengajarkan kamu menyembah pada hari Minggu kepada makhluk yang keluar dari kubur? Itu yang kutanya. Ya, Alkitab Bima, Alkitab. Oh, Bible. Di mana tertulis itu perintahnya? Ya, Ya, karena- ada di hukum Taurat, ada di hukum Taurat. Hukum Taurat Ingat, itu, dan hukum Taurat itu kuduskanlah Keluaran hari Sabat. 20 nomor 3. Jangan ada ilah lain. Kalian membuat ilah yang keluar dari kubur, ilah baru. Nah, ada kami buat ilah lain cuma. Nah, itu yang keluar dari kuburan ilah atau bukan? Ya, Kemanusiaan Yesus bukan Kita- Tuhan. Saudara. Kok jadi Tuhan kita. yang keluar dari kubur itu ilahmu atau bukan? Keluar Ya, dari ilah Tuhan kami. kan ke jasmani dia kan. Nggak ada urusan. Kami tidak Yang menuangkan jasmani nggak dia. ada urusan. Itu pandai-pandaian kau melilit lidah aja. Sekarang maksud anda yang keluar dari kubur itu jasmani atau apa? ya jasmani dong. Itu yang saya bilang, kami tidak menuangkan jasmaninya. Ya, tapi yang memerintahkan pergi ke seluruh dunia jasmani atau rohani? Iya, yang memberitakan itu roh, dia berfirman. Yang Roh ada di berkata dalam di situ diri yang itu keluar yang dari berfirman. kubur, yang keluar dari Makanya kubur yang Yesus katakan, berkata, roh Tuhan ada padaku. yang berkata yang keluar dari kubur, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh manusia jadi muridku, itu jasadnya atau rohnya yang berbicara? Yesus dalam Boleh kuasanya sebagai anak ngaco. Yahweh, rohnya itu manusia. Ngaco. Yang saya tanya, yang berbicara di situ jasadnya atau rohnya? Roh itu berbicara melalui jasad. Ya, berarti yang berbicara jasad atau roh? Roh yang berbicara melalui jasad. Masolang Ya, otak generasi. Masolang generasi. Bisa Wandani itu tidak roh. bisa Dengar, tidak roh berbicara tanpa jasad? Bisa, Yahweh itu kan roh, dia berbicara tanpa jasad. Mana dalilnya Yahweh itu roh? Coba tunjukkan dalilnya. Tadi kan kamu sendiri sudah bilang, kamu justru tahu ayatnya. Enggak. Kamu sendiri bilang, Sekarang roh itu mana roh. dalilnya Kamu kalau bilang sendiri, Tuhannya kan? Yahudi roh? Tadi kamu Mana bilang, dalilnya? kamu kutip ayat sendiri, kamu sudah kutip Mana ayatnya. dalilnya? Kenapa kamu Mana sangka lagi? dalilnya? Mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu roh? Mana dalilnya? Dalil. Mana dalilnya? Tuhannya Yahudi roh. Roh itu makhluk.
Jangan mute dulu Bang Zuma. Bang Zuma ini Mute lagi. suka mute dulu. Mute lagi. Alasan lagi mute. Pertanyaan saya, mana dalilnya bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi di dalam kitab Tanakh, ya, Perjanjian Lama, Tuhan itu roh, itu dalilnya di mana? Elohim itu roh. Mana dalilnya? Saya tunjukkannya, Yesaya 40 ayat 7 katanya begini. Ya, kita Rumput baca. mengering bunga layu karena Kita nafas baca. Tuhan. Yesaya Tuhan tiup di 40 atasnya. nomor Dengarkan dulu, 7. ini saya lagi baca. Saya baca dulu, orang Kristen Gimana sih percaya. kamu? Baca. Rumput Oke, saya menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Apa maksudnya apa? Ada Oke. Bang Zuma. Dalam bahasa Ibrani, sebentar Bang Abu ini. Di dalam Biasa bahasa jawab. Ibrani, Di kitab sebentar, Kejadian Bang. pertama. Sebentar Bang. Di dalam bahasa Ibrani, nafas itu apa? Ruah. Apa disebut? Ruah. Apa? Ruah. Itulah ruah kan, roh. Yang saya Jadi, minta itu di mana menyatakan dalilnya Tuhan bahwa itu di situ roh? Tuhan itu adalah roh. Ya, Di itu mana situ. dalilnya? Sudah terjawab. Itu Tuhan di mana dalilnya? Itu menghembuskan. tadi sudah saya tunjukkan. Tuhan Kamu menghembus. bertanya. Tuhan menghembuskan nafasnya. Nafas itu apa? Ruah. Artinya di situ Tuhan itu ruah. Dengar. Itu aja kamu nggak ngerti. Ruah itu bisa berarti angin, bisa berarti udara, tergantung konteks. Jadi yang dihembuskan itu angin. Makanya dalam bahasa Inggrisnya disebut wind. Artinya apa itu angin. Jadi Tuhan menghembuskan udara. Supaya kepada siapa? Bunga yang layu. Tuhan menghembuskan udara. Menurut ilmu sains, bunga itu mekar atau dia dibuahi berdasarkan dengan udara yang tertiup di bawah kemudian udara sehingga dia bisa mekar. Itu sains. Berarti yang dimaksud di sini bukan Tuhan itu adalah roh, tetapi ini berbicara mengenai rumput yang kering, bunga yang layu, bisa mekar karena adanya pembuahan yang mana Tuhan melakukan pembuahan melalui udara. Jadi udara yang dimaksud bukan Tuhan itu adalah udara. Jangan kau gila. Jangan kau katakan Tuhan itu roh. Tidak ada dalilnya Tuhan itu roh. Karena roh itu makhluk. Tuhan itu adalah kehidupan. Mulai ngaco. Sekarang coba kau kasih definisi dulu. Roh Roh adalah itu artinya kehidupan. Roh Yang adalah- hidup itu hanya roh. roh adalah Tuhan itu roh. itu ajaran Kristen. Ini kita berbicara Yahudi dulu atas fitnahanmu bahwa Tuhannya Yahudi roh. Roh itu adalah makhluk. Roh adalah makhluk imaterial. Itu makhluk. Bisa Di berupa dalam jin, saudara dengar dulu. bisa berupa setan, bisa berupa malaikat, bisa berupa makhluk materi yang ada pada diri manusia. Itu Makanya Anda pahami itu dulu disebut tentang anak roh. Yahweh. Malaikat Jadi itu kan anak Yahweh, makanya jadi dia berkuasa. kalau ada orang menyembah roh, dia menyembah makhluk, entah itu setan dan seterusnya. Nah, kembali kepada tema kita. Hari Minggu kalian itu menyembah. Itu pasti Bang tuh. Zuma ini singanya lompat-lompat ini. Hari Minggu kalian itu menyembah. Itu nggak bisa kalian pungkiri. Siapa yang kalian sembah? Siapa yang perintahkan? Elohim tidak, Yesus tidak. Ayo. Siapa yang memerintahkan kalian menyembah pada hari Minggu kepada makhluk yang keluar dari kubur? Elohim Oke, saya tidak. tunjukkan dalilnya. Sabar, saya tunjukkan dalilnya. Yesus anak Maria tidak. Lalu siapa? Hati-hati, hati-hati. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Ada iblis datang sebagai penyesat memakai nama Yesus, ngaku-ngaku Yesus. Iblisnya memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Coba saudara, coba direnungkan itu, direnungkan. Adakah iblis datang memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Siapa banyak orang yang disesatkan Yesus palsu ini? Pengikutnya pasti bergelar pengikut Yesus, pengikut Kristus. Siapa mereka adik-adik? Kamu bertanya dijawab ngeyel. Tak gimana ya si Juma ini? Ya, ngeyel kan karena nggak nyambung jawabanmu. Kamu Ngeyel, tadi melarikan kan- diri. Caramu menjawab itu menyembunyikan identitas sembahan kau itu. Ada apa? Yohanes 14, Ada apa?
Baca di Yohanes 16. Kau sendiri yang berkata Yohanes yang 16. minta disembah itu iblis. Oke? Baca di Yohanes- Hari baca- Minggu kamu diminta untuk menyembah kepada dirinya yang kalian sebut Kristus. Bang Zuma, baca di Yohanes 16. Telan sendiri itu ucapanmu. Siapa Yohanes yang memerintahkan 19, kamu menyembah pada hari ayat 2. Minggu? Itulah iblisnya. Yesus Bang Zuma. tidak. Elohim tidak. Lalu siapa yang minta kau menyembah pada hari Minggu? Katamu yang Baca- meminta disembah itu iblis. Nah, siapa itu yang meminta disembah hari Minggu? Siapa? Baca di Yohanes 16 ayat 26. Yohanes 16 nomor 26. Ya. Yohanes 14 16. 16 nomor 26. 6. Silakan kau baca. Apa yang Silakan diterangkan baca, di sana? saya pakai satu aplikasi jadi tidak bisa. Oke, baik. Itu berbicara terkait dengan nama. Pada hari kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Maksudnya apa? Yesus di situ justru meminta. Iya, artinya apa? Yang meminta itu Kita akan meminta yang di dalam meminta nama Yesus kepada agar Bapa. Bapa Yang meminta, dipermuliakan di yang dalam nama meminta, anaknya. yang meminta kepada Bapa itu Tuhan atau hamba Tuhan? Anak-anaknya. Saya Anaknya ulang. Yang meminta kepada Bapa itu Tuhan atau hamba Tuhan? anak. Yesus datang sebagai anak Yahweh. Saya ulang lagi. Yang meminta kepada Bapa itu Tuhan atau hamba Tuhan? Meminta kepada Bapa kan? Yang Iya, meminta itu- kepada Bapa itu hamba atau anak? Hamba atau Tuhan? Itu pertanyaan saya. Siapa yang meminta kepada Bapa? Yang meminta kepada Bapa itu hamba Tuhan atau Tuhan? Anak atau hamba? Udah kau turun. Bapa, kan di situ kan Kau Bapa. dibawa, silakan makan dedak campur sabuk kelapa. Jangan kau pernah tampakkan wajahmu lagi kalau kau tidak bisa diskusi dengan ilmiah. Hah? Jangan kau nampakkan, kau mempermalukan Kristen kalau begitu cara diskusimu. Yang meminta kepada Bapa itu Tuhan atau hamba Tuhan? Anak. Kisah para Rasul 4:30, Yesus itu hamba, kucluk. Kau tinggal jawab aja, hamba. Gitu aja kok susah. Jangan menyesatkan, jangan terlalu kentara. Film India juga kalau berlebihan itu nggak bagus. Udah kentara kali kau mau menyesatkan. Ditanya yang meminta kepada Bapa itu hamba Tuhan atau Tuhan? Anak. Kau dekat di sini ku tampar kau pakai sendal. Gak usah kau menyesatkan, kau tinggal jujur. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu tinggal jujur aja saudaraku. Ini kita ditonton. Bukan cuma umat Islam yang nonton. Ditonton juga orang Kristen. Tolong berikan ilmu yang bermanfaat kepada saudara Kristen. Ini tadi temanya adalah tema dari Mr. Cumi. Yang minta disembah itu iblis. Sekarang pertanyaannya, kalian ke gereja itu siapa yang minta? Elohim tidak, Yesus tidak. Lalu siapa yang minta dalam nama Yesus untuk disembah? Itu siapa? Ingat kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Pertanyaannya, siapa yang meminta disembah pada hari Minggu itu siapa? Pasti ada yang minta. Sampai kalian itu dibisikkan untuk ke gereja menyembah dirinya. Elohim Tuhannya Yahudi minta disembah pada hari Sabat. Allah Tuhannya umat Islam minta disembah pada hari Jumat. Yesus dan muridnya menyembah kepada Elohim pada hari Sabat. Nabi Muhammad dan umatnya menyembah kepada Tuhannya pada hari Jumat. Nah, ini yang jadi masalah. Siapa yang minta hari Minggu untuk disembah dan Kristen menjadi pengikutnya? Jawab. Ya, ini itu kami disuruh bersekutu, berkumpul, Mulai ngaco. bukan disuruh menyembah. Oh, jadi di gereja kalian tidak menyembah? Kami bersekutu. Ya, kalian tidak menyembah di gereja? Kami bersekutu. Saya tanya, memang kalian bersekutu? Sekutu itu bertemunya antara satu manusia dengan manusia lain. Itu bersekutu maksudnya. Tulul. Yang saya tanya, kalian ngapain? Bukan saya tanya kalian itu ngapain. Yang saya tanya, siapa yang kalian sembah pada saat kalian berkongkok-kongkok berkumpul di situ bersama-sama menyeru kepada sosok yang kalian sebut Kristus. Siapa yang minta? Siapa yang minta kamu melakukan itu? Itu pertanyaan.
Kami disuruh bersekutu, Juma, Untuk menyembah kepada siapa? untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, berbicara Dalam tentang menyembah, kebenaran firman Tuhan. dalam menyembah Itulah kepada kami siapa? di situ. Dalam menyembah kepada siapa? Kok dalam menyembah, pengen kali sih menyembah, bersekutu. Oh, berarti Kristen kalian itu tidak menyembah. Kalian tidak menyembah. Kami bersekutu di situ. Kalian tidak menyembah dalam bersekutu. Ya kalau bersekutu ya bersekutu lah. Kalau menyembah Kalian ya tidak menyembah. dalam persekutuan kalian ini, kalian tidak menyembah. Kami bersekutu. Ini masa kali. Astagfirullahaladzim. Jadi Kristen ini tidak menyembah. Kami disuruh bersekutu. Iya, Kristen ini tidak menyembah. Kami ini taat kepada Tuhan, taat, percaya, patuh. Oke, kami ini taat, percaya, patuh. Siapa kau patuhi sampai kamu pergi ke gereja hari Minggu menyembah kepada Kristus? Siapa? Bukan menyembah, dibilang kami ini patuh. Oke, berarti orang Kristen ini menyembah atau tidak menyembah? Yang nggak beres kamu pertanyakan. Orang Kristen ini menyembah atau Siapa tidak yang menyembah? menyuruh kalian Orang Kristen ini menyembah atau siapa tidak yang menyembah? menyuruh kamu mencium batu hajar aswad itu? Saya Kristen tanya, ini menyembah atau tidak siapa yang menyuruh menyembah? kamu mencium batu hajar? Kristen ini Siapa yang menyuruh menyembah kamu? atau tidak menyembah? Jawab dulu. Kristen ini menyembah atau tidak menyembah? Jawab. Aku di mute. Aku tanya. Dia Kristen ini di gereja untuk meminta hari tambang dia, Bang. ini pertanyaan serius. Kristen itu menyembah atau tidak menyembah? Dia nggak mau jawab. Iblis itu menyembah atau tidak menyembah? Ayo. Ayo, jawab. Siapa yang menyuruh kalian mencium batu hajar aswad? Ayo. Iblis itu menyembah atau tidak menyembah? Iblis apakah menyembah Tuhan? Siapa yang Jawab. Sekarang pertanyaan saya, Kristen menyembah atau tidak menyembah? Hah. Kristen itu adalah kelompok manusia yang tidak lagi menyembah Tuhan. Ayo. Kalian bukan lagi hamba. Ayo, kalau bukan hamba lalu apa? Anak. Iblis juga bukan hamba Tuhan. Ayo. Ada dua kelompok makhluk di bumi ini yang bukan hamba Tuhan. Ayo. Tapi faktanya masih menyembah di gereja. Menyembah siapa tuh? Ada dua makhluk di atas muka bumi ini yang tidak menyembah Tuhan. Menurut Kenapa Paulus, batu hajar aswad menurut itu? Paulus, Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Pertanyaan saya, ada dua makhluk di atas muka bumi yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Iblis dan titik-titik. Pertanyaan saya, kalau demikian, tidak menyembah kepada Tuhan karena mereka sudah dibebaskan dari kuk penghambaan Galatia 5 nomor 1. Oke. Kalau begitu di hari Minggu menghambakan diri kepada siapa? Kepada Tuhan? Enggak katanya, karena bukan lagi hamba Tuhan. Lalu menghambakan diri kepada siapa? Memuja-muja sampai menangis-menangis begitu. Loncat-loncat. Hah? Kepada Tuhan katanya enggak lagi. Karena enggak boleh lagi penghambaan itu berlaku pada Kristen. Lalu faktanya masih menyembah di hari Minggu. Nah itu kepada siapa? Kepada Tuhan enggak lagi. Lalu kepada siapa? Kepada siapa? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Iblislah yang menjadi bapak lu. Siapa tadi yang mengaku bintang timur? Yesus. Siapa nama sembahannya orang Kristen kalau di gereja? Yesus. Siapa yang harus diwaspadai menurut Yesus? Namanya siapa? Yesus. Saya ngomong sedikit ya, gini. Kasih Iya, habis itu kau mute dirimu. Jangan mute ya. Jangan di mute. Tanganmu itu yang nakal. Ya. Di dalam Biblos yang disuruh menyembah dirinya hanya iblis. Oke. Kata iblis begini, dengar, belum selesai. Oke, apanya yang oke? Lukas 4 nomor 7, saya sudah hafal itu. Kata iblis, Yesus sembahlah aku.
Yang meminta disembah di situ iblis. Sekarang pertanyaan saya, yang keluar dari kubur minta disembah di hari Minggu itu siapa? Kamu jawab sendiri, kau kena sendiri. Yesus enggak menyuruh menyembah dirinya. siapa? Allah kamu itu, Allah kamu. Ada enggak? Iya jelas, ada dua yang minta disembah di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah Tuhan yang benar, yang kedua adalah iblis. Tuhannya Yahudi mengutus para nabi lengkap dengan kitab Torah, Zabur dan beberapa kitab nabi-nabi kecil mereka. Apa intinya? Mengajarkan menyembah kepada Elohim. Sebab hanya Elohim yang berhak untuk disembah, tak ada yang lain. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada patung. Karena akulah Elohim, Eloah yang pencemburu. Kalau kau sembah selain daripada aku pencemburu. Gak boleh, hanya aku yang harus kau sembah. Itu dalil. Pencipta langit dan bumi minta disembah. Wajar, namanya juga pencipta. Tapi ingat, ada yang ingin menyesatkan manusia. Namanya iblis, dia juga minta disembah. Di gereja, katamu kau tidak menyembah Tuhan Elohim. Dan itu memang tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan Elohim. Yesus pun anak Maria tidak pernah memerintahkan itu. Lalu kalau iblis yang memerintahkan dirinya disembah, sedangkan di gereja Elohim tidak minta dirinya disembah, lalu siapa lagi kandidatnya kalau bukan titik-titik? Kan begitu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Musa untuk menyembah dirinya. Yes, jelas itu. Al-Qur'an surat Taha ayat 14. Allah pencipta langit dan bumi mengajarkan Nabi Musa agar mengajarkan kepada kaumnya untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Bang Zuma jangan hanya sebut Elohim, Elohim saja. Elohim itu punya nama. Namanya Yahweh. Yahweh itu dewa orang Mesir, dewa tomboy. Tidak ada Yehova orang itu Yahudi nama- menyebut Yehova itu nama Tuhannya orang Yahudi. Jangan bilang Elohim, Elohim. Membodohi orang itu. Tidak ada orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan Yahweh. Yahweh Tuhannya itu Yahudi nanti itu Yehova. tahun 2000 baru istilah Yahweh itu muncul di bumi. Itu pun cuma di Indonesia. Paham? Tidak ada orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan Yahweh. Yahweh itu, Aduh, ini orang ini luar dengar, biasa. Goblok Yahweh itu gelar yang dipopulerkan oleh saksi Yehova. Paham kau? Yahweh itu gelar dewa orang Mesir kuno. Yang menggelari dirinya Yahweh itu Yahudi dewa hari-hari menyebut tomboy Yehova. milik orang Yahudi. Nah, kalau Yehova baru betul. Itu cara ejaan membaca Yotefafe bagi orang Aramaik. Yehova bukan Yahweh, tulul. Kalau Yahweh itu dewanya orang Yunani Jangan Mesir dulu kuno main gitu. Sekarang nggak usah kau permasalahkan hal sepele. Paham kau? Orang Roma menggantikan Yotefafe itu dengan sebutan Theos. Harusnya kau tegur itu. Sekarang bukan itu yang jadi permasalahan. Dulu, Bang Zuma ini curang sekali. Yang menjadi permasalahan itu kau di gereja menyembah siapa? Elohimnya Yahudi itu bernama Yehova, bukan Allah. Ya, urusanmu. Kami mengenal Tuhan kami dengan sebutan Allah. Kenapa kamu yang sewot? Allah mengatakan tidak ada orang Tuhan. Yahudi. Allah mengatakan tidak ada Tuhan. Orang Yahudi mengenal Tuhannya dengan sebutan Hashem. Orang Islam menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah. Orang Kristen latah menyebut kata Allah. Di Bibelnya tertulis Allah, bukan Yahweh. Tulul. Jangan kau permalukan diri lu. Jangan. Kau buka Bibelmu, Lembaga Bibel Indonesia. Ada nggak Yahweh di situ tertulis? Nggak ada, yang ada Allah. Nggak usah kau banyak cerita. Di dalam kitabmu, lembaran pertama aja. Pada mulanya langit bumi kosong. Roh Allah. Roh Allah di situ, bukan roh Yahweh. Tolong. Astagfirullahaladzim. Sekarang kau bahas aja itu. Tuhan. Itu sekali tidak ada nama Allah di situ. Masya Allah. Di dalam Bibelmu itu bertaburan kata Allah di situ. Tidak ada kata Yahweh di Bibelmu. Kau buka kameramu, tunjukkan kata Yahweh di Bibel. Itu tidak teks. Berarti palsu sekarang kitabmu. Tidak ada Tuhan bernama. Berarti sekarang sudah palsu kitab kau.
Orang Indonesia yang menerjemahkannya yang salah. Sudah. Oh salah, berarti kitabmu salah. Tidak ada nama Allah. Berarti kitabmu salah. Di Indonesia ini kitabmu salah. Penerjemahannya yang salah. Iya, berarti kitabmu salah kan yang di Indonesia ini? Penerjemahnya yang tidak Iya, saya mengerti, kan? tanya Oh, kitabmu yang ada di Indonesia berarti salah karena penerjemahnya salah, betul? Iya, terjemahan aulanya itu salah. Yang lain Nah, benar. berarti kitabmu salah. Aulanya yang Ternyata baru jujur, aulanya yang salah. teman-teman ternyata kitab Kristen itu salah. Jadi jangan bermimpi bahwa aula di Alkitab itu. Tidak ada yang aula bermimpi. sebetulnya. Tolol lagi. Bahlul. Tidak ada yang bermimpi. Terjemahan Al-Quran Elohimnya itu. bangsa Israel itu bernama Yehova. Bahlul. Terjemahan Al-Quran itu tidak pernah mencatut Yahweh. Cuman kitabmu yang mencatut Allah. Jangan kau ngawur, jangan. Ya, santai ya. Al-Quran mengatakan tidak Apa kau bawa Al-Quran? selain Allah. Ini Artinya apa? tadi Mr. Cumi. Oh sudah tidak ada lagi Mr. Cumi. Tidak Jadi ada kita Tuhan sudah selain kita Allah, sudah Bang. simpulkan ya. Dengar. Artinya Kau dibawa. Kau makan sabuk Artinya kelapa Yehova itu dibawa. bukan Kau Tuhan dibawa Islam. makan sabuk kelapa dibawa. Ada sabuk kelapa udah disiapkan dengan dedak dengan ampasnya. Kau makan itu. Jangan kau di sini. Kesimpulannya yang dibawa oleh Mr. Cumi tadi tuduhannya kepada umat Islam menyembah iblis. Karena kata dia Allah satu-satunya yang minta disembah. Saya keras terhadap penghujat. Itu pasti. Tema ini bagus. Kenapa tema ini bagus? Karena ini pertanyaan. Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena kami membaca Bible. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ini pernyataan Yesus kepada siapa? Kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Berarti orang yang membunuh Yesus, iblis bapaknya. Lalu bagaimana orang yang menerima korban yang dibunuh oleh penyembah iblis ini? Apa namanya? Penyembah apa dia? Ketika Yesus ingin dibunuh dalam Yohanes 8:37-44. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa? Karena kamu ingin membunuhku. Kenapa kau ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam diri lo. Matius 26, 59, nomor 20, nomor 4. Markus 14, nomor 1. Matius 27, nomor 18. Yohanes 13, nomor 2. Seluruh yang saya sebutkan tadi, data-data bahwa orang yang menyalibkan Yesus itu diawali dengan tipu muslihat, dengan kesaksian palsu dan kerasukan iblis serta dengki. Nah, berhasil tidak mereka menyalib Yesus? Kata Kristen berhasil. Apa endingnya? Ya Kristen bebas dari dosa. Dosanya Kristen itu dihapuskan. Siapa yang mengiming-imingkan menghapuskan dosa, memberi hidup kekal dengan cara melegalkan perbuatan jahat orang-orang sebagai kebenaran? Cuman iblis kan? Maka muncul pertanyaan ini. Apakah betul menurut Yesus iblis yang menjadi Tuhanmu itu benar-benar iblis yang menjadi Tuhan sekarang ini? Itu fakta, itu real. Belum lagi kalau kita membaca Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Di situ ada yang mengaku bintang timur. Tetapi bintang timur ini adalah iblis yang dilemparkan ke dalam kubur. Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar. Kena kan? Kena. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Penyesat itu iblis. Dan penyesat ini adalah bintang timur. Nah, di kitab Wahyu 22 nomor 16. Ada yang mengaku Yesus tapi buka kedoknya. Mengaku bintang timur. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi penyesat itu memakai nama siapa? Nama Bang Suma? Bukan dong, nama Yesus. Berarti penyesat ini datang memakai nama Yesus, penyesatnya. Dan di kitab Wahyu diterangkan dengan sangat jelas.
di situ ada yang memakai nama Yesus dan mengaku bintang timur. Bintang timur itu Lucifer. Ayo, tradisi Yahudi bintang timur itu Lucifer, Hillel bin Zakar. Ayo, bintang timur. Nah, sedangkan Kristen penyembah bintang timur. Ayo, kalau Kristen penyembah bintang timur, menurut Yahudi Kristen ini penyembah siapa? Sederhana, bukan? Jadi jangan memfitnah. Oh, Allah Subhanahu wa taala itu iblis, jangan. Namanya saja Subhanahu wa taala, Maha Suci, Maha Tinggi. Anda baca Yesaya 5:16. Pencipta yang disembah oleh Yahudi Maha Suci, Maha Tinggi. Berarti kalau diarabkan Subhanahu wa taala. Berarti yang disembah oleh para nabi, orang-orang Bani Israel adalah pencipta yang suci, yang tinggi. Berarti Subhanahu wa taala. Sama seperti umat Islam. Lantas dikatakan tadi sama Master Cumi, dibilangnya bahwa umat Islam itu hanya iblis, katanya hanya iblis yang minta disembah. Nih, kita bacakan dalil. Penyembah benar itu adalah yang menyembah roh, katanya. Di dalam Matius, Yohanes 4, nomor 23, nomor 24. Sedangkan di dalam Wahyu 19:4, 1 Korintus 14, 24. Tadi saya katakan 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Matius 4 nomor 10. Matius Keluaran 20 nomor 3. Ternyata pencipta langit dan bumi, Wahyu 22 nomor 9, Wahyu 19 nomor 10, Wahyu 14 nomor 7, itu minta agar menyembah kepada Allah saja. Tak ada yang lain. Yesus mengajarkan kepada iblis juga menyembah kepada Allah saja. Jangan yang lain. Berarti apakah Yesus ini mengajarkan menyembah kepada iblis? Kan tidak mungkin. Nah, terus Tuhan itu pencemburu. Kenapa dia pencemburu? Gak boleh ada sembahan lain. Gak boleh. Berarti Tuhan itu memang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Kalau tadi si siapa Master Cumi itu mengatakan Allah minta sembah gila sembah. Yang gila sembah siapa? Yang gila sembah itu yang tidak boleh ada ilah lain selain dirinya. Dan itu wajar. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi memang menginginkan agar dirinya saja yang disembah untuk supaya manusia itu selamat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengajarkan Kristen menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Elohim tidak, anak Maria juga tidak. Lalu siapa yang mengajarkan itu? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi muridku. Nah, murid-muridnya ini ke gereja menyembah si Kristus ini atas perintah siapa? Nah, itu belum dijawab sampai 2 hari sebelum kiamat. Sekira begitu, saya kembalikan sementara. Saya sarapan dulu. Ada guruku di sini, Bang Baal. Silakan diambil alih sementara, Bang. Lanjut. Masya Allah, Gurunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri ya. Saya baru tahu ada bintang timur ini, Bang ucapannya. Ngeri sekali. Oh iya. Gimana, Bang Ponyat? Silakan. Bang lanjut. Itu timur kan Lucifer kan? Bintang timur ini adalah filosofinya itu, historinya itu kan dari planet Neptunus. Jadi tidak ada bintang timur ini, ada bintang timur A, A1, A2, A3, tidak. Bintang timur ini satu gitu loh. Yaitu dari awalnya dari planet Neptunus gitu kan. Planet Neptunus ada berapa? Satu. Planet Jupiter ada satu. Saturnus satu. Jadi tidak ada istilahnya Yesus adalah bintang timur, Lucifer juga bintang timur. Tidak, bintang timur hanya satu, dia bilang. Tidak ada dua gitu ya. Nah, ketika ada Yesus lain yang mengatakan dia bintang timur, kita bertanya, nih Yesus yang mana, kan begitu. Padahal selama hidupnya Yesus tidak pernah mengklaim dia ini mengaku bintang timur. Nah, ini jadi harus kita kaji kan, kalau kita ini bertanya nih, apa ini? Ya, kok ada yang ngaku bintang timur? Padahal bintang timur satu, tidak boleh dua, satu bintang timur. Ketika Yesus sudah terangkat ke langit, ada muncul ini yang ngaku bintang timur.
Wah, ngeri, kita bilang ini siapa lagi gitu loh yang bintang timur. Makanya kalau kita korelasikan dengan apa yang didebatkan oleh Yesus, terwaspadalah terhadap Mesias palsu yang menggunakan namaku dan menyesatkan banyak orang, menggunakan nama Yesus, dia bilang. Wah, ini berarti betul nubuatan ini tergenapi. Begitu Bang Gonjal, silakan Bang Gonjal. Ya, betul sekali itu. Bintang timur itu kan Lucifer alias iblis. Ini yang dituhankan oleh mereka, oleh Kristen ini kan. Ya, ini pertanyaan, bukan langsung dinyatakan. Oh, naik lagi. Silakan Bang Baal, ini ada. Ya, baik, saya jelaskan tentang bintang timur supaya kalian yang belum paham di sini bisa paham ya. Bintang timur adalah simbol bintang simbol raja. Makanya orang Majus juga datang kepada Yesus saat mereka melihat bintang timur. Mereka katakan akan lahirnya raja. Kami sudah melihat tandanya di langit, bintang timur. Artinya apa? Bintang timur itu adalah simbol raja. Iblis juga adalah raja. Makanya iblis disebut bintang timur. Raja dari para malaikat yang diusir dari surga. Mereka yang menentang Yahweh dan diusir dari surga itu kan iblis. Makanya iblis juga disebut bintang timur atau raja. Raja dari para malaikat yang diusir dari surga. Makanya dia sekarang berkuasa di bumi sebagai raja, iblis itu. Makanya Yesus turun untuk menyelamatkan kita dari kuasa dari raja iblis itu. Begitu. Semoga kalian bisa paham sedikit ya. Makanya di dunia ini ada dua raja, ada dua bintang timur, yaitu Yesus dan iblis. Kita kalau mau selamat ikut raja yang benar, yaitu Yesus. Kalau mau binasa ikut raja yang pemimpin para malaikat yang memberontak, yaitu iblis yang sekarang ada di bumi. Tatanya ada di bumi. Makanya kami curiga kotak hitam itu adalah raja tatanya iblis. Kotak hitam itu kan simbol iblis yang diusir dari surga dan dilemparkan ke bumi. Iya, jadi teman-teman, kalau kita mengaku ya, kenapa kalau Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, premium atau menghujat kitab-kitabnya orang ya, karena kita tidak punya kapasitas di sana. Nah, kalau baik kitab Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen ya, kita tidak boleh menafsirkan. Nah, dalam tafsiran, penjelasan dari Bible sendiri bahwa bintang timur adalah Lucifer. Bintang timur adalah saudara. Bintang timur adalah iblis, gitu kan? Artinya raja. Nah, di sana Anda ini sabar dulu, Bang. Di situ bintang timur di nomor Majus datang dan melihat, mereka bilang kami datang Dia bicara sendiri, Bang. Dia nggak bisa diskusi dia di ini. langit, yaitu bintang timur. Hey. Di dalam Lukas 1 nomor 33, Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya ini tidak adalah berkesudahan. Kerajaannya ini kerajaan Yakub kan, keturunan Yakub kan selama-lamanya kan. Kalau iblis kerajaannya di mana? Di seluruh dunia kan kerajaan iblis. Kalau Yesus dia hanya kerajaannya hanya kerajaan keturunan Yakub. Itu dalil kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Lukas 1:33. Yesus adalah raja untuk selama-lamanya bagi keturunan Yakub. Sedangkan iblis adalah raja seluruh dunia, penguasa dunia iblis itu. Sekarang yang keluar dari kubur itu penguasa dunia kan? Aduh. Hei, yang keluar dari kubur itu penguasa dunia kan? Tata dari iblis itu tidak ada di Israel, di luar bangsa Israel. Oke, saya kasih saya kasih Tanah data Israel sama. adalah bangsa Oke, Tuhan. saya kasih data saudara. Saya kasih data, dengarkan. Makanya mereka tanah mereka itu. Bicara kami sendiri curigai kau. sebagai lokasi. Bicara sendiri kau. Saya kasih dalil sama Muni. Wahyu 12 nomor 9. Naga besar itu adalah si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh Aikomene. Aikomene itu di mana? Aikomene itu di mana? Aikomene itu di mana letaknya? Mana? Hei, Aikomene itu letaknya di mana? Di Arab atau di mana? Jawab. Kau tuduh lagi tadi Mekah kan? Kutanya samamu. Iblis tua ini yang menyesatkan seluruh Aikomene. Aikomene itu di mana? Aikomene itu di mana? Di Arab.
Gereja Coba kau cari dulu di Google. Aikomene itu letaknya di mana? Ingat, ketika ada pemberitaan, ada yang datang di Pulau Patmos mengaku Lucifer, mengaku bintang Ada timur. satu tempat yang disujud oleh semua umat itu. Kau ditanya Aikomene, ada satu tempat yang disujud Satu titik tempat semua umat manusia. Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Itu yang menggenapi siapa? Sekarang yang saya tanya, Wahyu 12:9. Naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh Aikomene. Menyesatkan Aikomene. Aikomene itu di mana? Gitu aja kok repot. Di depan umum. Semakin panas otak di bawah. Di depan umum kau bicara seperti itu. Di saat kita menguji konsep iman, orang bertanya dalil. Wahyu 12:9. Naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, menyesatkan seluruh Aikomene. Cari tahu Aikomene itu di mana? Coba. Aikomene itu apa? Coba yang Muslim coba cari di Google. Aikomene itu apa? Karena original teksnya tertulis Aikomene. Kemudian Aikomene diterjemahkan dunia. Dunia itu kosmos dalam bahasa Yunani. Aikomene itu bukan dunia. Aikomene itu artinya apa? Arab Saudi. Gereja Hah? Aikomene artinya adalah Aikomene artinya adalah jemaat gereja. Aikomene itu persatuan gereja yang berada di bawah naungan kerajaan Romawi. Sekutu berarti tadi ya. Berpersekutuan. Jadi iblis tua atau Satan yang menyesatkan seluruh persekutuan Romawi. Sekarang Pulau Patmos itu berada di mana? Pulau Patmos itu ada yang tahu nggak? Di mana berada Pulau Patmos itu? Tempat datangnya bintang timur. Hah? Di Jawa Timur, Bang. Sulawesi Barat. Patmos, tempat buku Wahyu ini dituliskan, itu di Yunani. Bukan di Israel. Jadi yang datang mengaku bintang timur itu datangnya di Yunani, Cak Ayu. Yunani itu bagian daripada kekaisaran Romawi. Itulah yang dimaksud Aikomene. Jadi jangan bawa-bawa Allah Subhanahu wa taala, iblis jangan, karena Bible akan menumpahkan isi perutnya. Hari ini yang menyembah bintang timur siapa? Kristen. Bintang timur bagi Yahudi itu siapa? Iblis. Menurut Yahudi yang menyembah iblis siapa? Sederhana bukan? Gampang kok. Masa orang generasi. Jujur aja coba. Kita diskusi itu jujur berdasarkan dalil. Al-Quran kamu bawa. Al-Quran itu jangankan kemudian kepada iblis, membaca Quran aja harus berlindung kepada iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah sekarang siapa yang mati dengan jalan terkutuk di atas salib? Yesus. Itu sembahannya siapa? Kristen. Jadi di Islam yang terkutuk itu adalah iblis, di Kristen yang mati dengan jalan kutu itu adalah Tuhannya. Sama nggak levelnya tuh?
Sama, paman. Sama-sama terkutuk. Tapi Islam yang berlindung kepada yang terkutuk dengan Kristen yang menyembah kepada yang mati dengan jalan kutuk, sama nggak levelnya Islam dan Kristen? Ya nggak sama. Orang Islam itu berlindung kepada makhluk yang terkutuk, orang Kristen malah menyembah kepada manusia yang digantung terkutuk. Beda kelas kita. Jadi jangan hujat Allah, nggak boleh. Makanya diskusi itu usahakan sebisa mungkin ilmu yang kita pakai. Jangan menghujat, jangan menista. Karena Bible akan pasang badan. Wahyu 12:9. Iblis dilemparkan kepada dunia, kepada seluruh eikomene. Kalau dunia itu bahasa Yunaninya kosmos. Bukan dunia di situ. Yang benar adalah kekaisaran Romawi. Nah, siapa yang mengajarkan pertama kali menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Nah, itu dia. Kerajaan mana di atas muka bumi ini yang membangun pola itu? Kerajaan Arab, kerajaan Mesir, kerajaan Hindu, dalam hal ini India, atau kerajaan Romawi? Kerajaan Romawi, Wahyu 12 nomor 9. Iblis setan dilemparkan ke sono. Apa yang dihadiahkan kerajaan Romawi kepada saudara-saudara kami Kristen? Agama. Itu dalil. Kita nggak menghujat, itu dalil. Tunjukkan di mana dalilnya iblis dilemparkan ke Arab. Itu nggak ada. Dalilnya dilemparkan ke eikomene. Eikomene itu kekaisaran Romawi. Iblis dilemparkan kepada kekaisaran Romawi. Nah, apa yang dihadiahkan kemudian kepada saudara kita Kristen dari kekaisaran Romawi ini? Apa? Agama Katolik. Agama Katolik diprotes, lahirlah Protestan. Dan sekte-sekte yang lain. Gampang kok. Panas kok. Panas. Luar biasa. Jadi ketika tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak ingin disembah, ketika Bapa ini tidak minta disembah atau Tuhan tidak minta disembah, sebenarnya Yesus sudah mengajarkan bahwa Bapa ini ingin minta disembah, gitu kan? Kalau di Yohanes 4 ayat 23, Yesus yang ngomong sendiri nih. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab, dia bilang, sebab apa dia bilang? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah itu, Bapa yang menghendaki, minta dia, gampang kok sebenarnya. Gampang kok. Mantap kali abangku ini. Ini Mr. Cumi yang membawa itu tadi. Nah sekarang dia kelabakan tuh. Hari Minggu kami nggak menyembah bang. Ngapain? Kami bersekutu. Bersekutu dengan siapa? Udah dibilang. Kalau kau mengatakan bahwa yang minta disembah itu iblis, pertanyaannya siapa yang keluar dari kubur ini? Yang minta seluruh dunia untuk menjadi pengikutnya. Di mana pengikut ternyata adalah penyembah. Buktinya kalian ke gereja menyembah dia. Itu siapa dia itu yang kalau kau katakan yang minta disembah iblis, lalu yang minta kemudian disembah di hari Minggu itu siapa? Elohim tidak, Yesus anak Maria tidak. Lalu yang meminta kepada kalian untuk kalian bersekutu di hari Minggu itu siapa? Nah, kau akan mengatakan bukan iblis bang. Emang cara kerja iblis itu gimana rupanya? Hah? Iblis itu mewahyukan firman lalu ditulis iblis berfirman. Enggak. Iblis itu cara menyesatkannya adalah membisikkan ke dalam hati dan pikiran manusia. Iblis itu membisik. Nah sekarang kalau Tuhan yang menyampaikan berarti firman. Firman tertulis. Ada nggak tertulis nyembah hari Minggu? Nggak ada. Ada nggak Yesus bersabda nyembah hari Minggu? Nggak ada. Lalu siapa yang membisik ke dalam jiwa kalian sampai kalian kompak bersekutu di hari Minggu? Tuhan tidak, Yesus tidak. Lalu siapa? Gampang kok. Kalau mau waras itu mah gampang. Pakai dalil, telah ada dalil itu dengan akal. Udah selesai.
Ini kalau saya seorang Kristiani membaca Wahyu 12:9, iblis itu dilemparkan ke Aikomene, ke seluruh kekaisaran Romawi, saya pasti sudah meninggalkan agama itu. Saya pasti sudah meninggalkan itu karena tertulis jelas iblis yang turun ke bumi diletakkan di mana? Di kekaisaran Romawi. Dalilnya mana? Wahyu 12:9. Gampang kok. Kalau mau waras, kalau mau gila permanen, ya tidak mau menggunakan akal. Begitu saudara. Jadi tolong jangan menghujat, jangan menista. Kalau kalian menuduh kami menyembah iblis, tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya di mana kami menyembah iblis. Kalau saya menyikapi tema ini pertanyaan. Saya sajikan data. Yesaya 14, nomor 12, 13, 14, 15. Iblis dilemparkan ke dunia orang mati. Dunia orang mati itu apa namanya? Restoran atau kuburan? Kuburan. Kalian menyembah kepada makhluk yang keluar dari restoran atau keluar dari kuburan? Gampang kok. Sederhana kan? Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:31, saatnya dunia dihakimi. Siapa yang dihakimi? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia yang dihakimi ini? Penguasa dunia yang dihakimi ini siapa? Penguasa dunia siapa menurut Yesus? Iblis. Saatnya penguasa dunia, saatnya dunia dihakimi. Maksudnya dunia dihakimi di sini adalah penguasa dunia dihakimi. Saatnya juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Kenapa? Karena dia dihakimi. Nah sekarang yang dihakimi di atas tiang salib menurut Yesus itu siapa? Kalau begitu. Karena yang ada pada saat Yesus berkata seperti itu ada penghakiman. Saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Pertanyaannya, setelah Yesus mengatakan ucapan itu, siapa yang dihakimi? Dan siapa yang keluar dari tanah, dari kubur setelah itu? Hah? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia ini menurut Yesus? Iblis. Iblis. La haula wala quwata illa billah. Gampang kok. Kalau mau sadar, kalau mau waras itu gampang kalau mau selamat. Yohanes 12. Waalaikumsalam. Nomor 31. Sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan, artinya dihakimi. Nah, siapa yang dihakimi di atas tiang salib? Yesus katanya. Oh, Yesus penguasa dunia. Bukannya penguasa dunia menurut Yesus itu iblis. Hah? Makanya yang diuji, yang diuji kemudian oleh iblis Yesus, bukan Yesus yang menguji kemudian iblis. Kenapa iblis yang menenteng Yesus, yang membawa Yesus ke padang gurun? Kenapa iblis yang membawa Yesus ke bumbungan bait suci? Kenapa? Ya karena iblis itu penguasa dunia. Penguasa dunia itu iblis. Sekarang juga dunia dihakimi. Artinya kalau dunia dihakimi, berarti yang dihakimi adalah pemimpinnya. Sekarang juga Indonesia dihakimi. Yang dihakimi siapa? Presidennya. Berarti penguasa dunia lah yang dihakimi pada saat itu. Siapa yang dihakimi pada saat itu? Yesus katanya. Islam mengatakan tidak. Islam mengatakan tidak, bukan Yesus yang dihakimi, bukan. Yang dihakimi menurut Yesus penguasa dunia. Siapa itu penguasa dunia? Iblis. Berarti Yohanes 13 nomor 2, iblis merasuki siapa? Merasuki Yesus atau merasuki Yudas? Merasuki Yudas. Berarti yang dihakimi siapa? Yudas. Yang kerasukan? Iblis. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Iblis. Gampang kok. Kalau mau waras itu gampang. Anda kelamaan gila, Aki. Itu dia. Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Gampang itu, gampang. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Siapa penyesat ini? Planos. Siapa Planos ini?
Kata Yesus, pendusta, pembohong, penipu yang suka mengelabui. Siapa yang suka mengelabui? Iblis. Iblis datang, penyesat datang memakai nama siapa? Nama Yesus. Nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku. Menyesatkan banyak orang dia itu. Jadi kalau ada berkata bertemu Mesias di sini, Mesias, jangan kau percaya. Karena iblisnya datang memakai namaku. Gampang kok. Begitu saudaraku ya. Jadi jangan, sekali lagi naik di Qomal Islam itu, jangan pernah kamu itu menghujat sesembahan. Jangan. Kenapa? Karena Bible akan memuntahkan isi perutnya. Orang Israel, Yahudi mengatakan bintang timur itu iblis. Kristen menyembah bintang timur. Nah, coba Anda terjemahkan, pikirkan aja sendiri tuh. Wahyu 22:16, akulah Yesus sang bintang timur. Yesus mengatakan namanya akan dipakai oleh iblis. Bintang timur menurut orang Yahudi adalah iblis. Berarti kalau kita mendefinisikan Wahyu 22 nomor 16, yang mengaku Yesus dan yang adalah bintang timur menurut Yahudi apa? Siapa? Iblis. Berarti menurut Yahudi, Kristen dalam hal ini menyembah siapa? Bintang timur, yang adalah Lucifer dalam tradisi Yahudi. Bukan Islam loh, tradisi Yahudi loh. Itu fakta, itu real. Silakan Anda terjemahkan atau Anda melihat Bible atau kitab Tanak dalam bahasa Inggris. Silakan Anda buka sekarang. Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Coba terjemahan yang lebih tua dari sebelum masuk ke Indonesia. Bible Perjanjian Lama, kitab Yesaya itu menulis bintang timur dengan sebutan apa di situ? Lucifer. Lucifer ini siapa? Masalah iblis. Oh, dia sederhana. Jadi jangan nuduh-nuduh umat Islam nyembah iblis, jangan. Nah, jangan. Karena iblis itu, kau tahu kata iblis itu berasal dari Quran. Tidak ada iblis dalam bahasa Yunani. Tidak ada. Ya. Iblis itu adanya di Quran. Kenapa iblis ada di Quran? Karena Al-Quran mengurai siapa iblis ini. Kalian mengikuti kata iblis itu hanya dari Al-Quran. Bahasa Yunani nggak ada iblis. Begitu juga dalam bahasa Ibrani, Aram. Jadi yang memperkenalkan agar menghindarkan diri dari iblis itu hanya Quran. Makanya diterangkan dalam Al-Quran, illa iblis, illa iblis, illa iblis, illa iblis. Nah, kata iblis kalian ambil, kalian pakai. Padahal Al-Quran menjelaskan lebih dulu daripada terjemahan Bible. Begitu, kalau di kalian itu legion. Iblis, jauh kali. Iblis legion. Jauh kali perginya. Kalau kata Rudi Yohanes, apa itu? Hantu balau. Hantu balau. Jadi hati-hati ya Bang ya, saudara-saudaraku ya, apalagi Qomal saudaraku Cang Onyot ini menjadi pantauan apologet Islam Indonesia. Saat kami memonitor kemudian perangkat kami untuk live, yang kami pantau salah satunya Qomal ini. Jadi kalau kamu tidak mau ditampar oleh bebelmu sendiri, hindari Qomal ini. Ya. Cari Qomal-Qomal kecil yang kemungkinan tidak dipantau oleh para pendebat dari apologet Islam. Di situ kalian bebas bernarasi. Mau kalian batu tawas jadi sembahan pun boleh di situ. Tapi jangan coba-coba kalau ada Qomal yang sudah masuk daftar pantauan para apologet Islam, Anda mau naik di sana untuk menjadi penipu, kamu akan jadi sayur di situ. Lontong sayur tanpa garam nanti dibuat. Apalagi kalau sudah ada Bang Baal, hati-hati. Gampang kok. Oke, silakan sahabat, dilanjut, diambil alih. Terima kasih atas waktunya. Saya boleh bertanya Bang Suma? Ya sebentar Bang. Bang Ray Kristen atau Islam? Islam. Bang Mahes, selamat pagi. Bang Mahes. Oke, saya turunkan ya. Bang, kalau Islam di sini
sesama Islam bukan dilarang ya. Di sini diskusi lintas agama, Bang. Bukan sesama Islam ya. Oh iya bang, iya siap. Nanti Apa yang kalau mau ada ditanyakan, pertanyaan Bang? khusus DM aja Gini langsung. aja, apa yang mau ditanyakan sama Bang Suma gitu loh? Tentang apa tuh? Satu aja nih, apakah ada di dalam Al-Quran ucapan Selamat Natal? Itu saja. Silakan Gurunda, kalau mau dijawab. An-Nahl ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minun bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itu adalah para pembohong. Kalau Anda kemudian mengucapkan selamat hari lahir kepada Yesus di tanggal 29, Anda masuk dalam kategori ini. Sebab tidak ada data Yesus lahir tanggal 25. Tak ada data. Jadi kalau kita ikut ke sana, berarti kita pun dusta. Ini sebagai muslim ya. Tapi kalau saudara kita Kristen yang mengucapkan, ya sah-sah saja. Mereka pengikutnya, mereka penyembahnya, mereka yang punya agama kepercayaan. Kita nggak boleh melarang. Tapi kalau umat Islam ikut-ikutan, kata Allah, kamu itu pembohong. Ulaika humul kazibun. Kita pembohong. Dan orang Kristen mengerti kok bahwa saudaranya yang Islam ini dilarang berbohong, nggak boleh berbohong. Begitu saudaraku ya. Jadi kalau Anda bertanya, apakah ada Natal di dalam Al-Quran? Nggak ada. Di dalam Bible aja nggak ada Natal, apalagi di dalam Quran. Oke? Iya bang. Lanjut. Iya. Iya, Makasih, Bang. sama-sama. Boleh tanya. Ada di buku harian pendeta saja Natal itu. Izin tanya kepada silakan, Tikus. Oke. Dalam Wahyu 22 ayat 16, bintang timur yang dimaksudkan di sana adalah bintang timur gilang gemilang tunas Daud yang turun dari surga dan kembali ke surga. Sementara dalam Yesaya 14 itu adalah bintang timur putra fajar, bukan gilang gemilang yang dibuang dari surga. Jadi bagaimana Zuma samakan bintang timur putra fajar yang dibuang dari surga dengan bintang timur gilang gemilang tunas Daud yang turun dari surga. Bintang timur putra fajar adalah Nggak usah kau jelaskan. Itu tugas saya menjelaskan. Belum. Sementara bintang timur gilang gemilang tunas Daud yang turun dari surga adalah Yesus. Bagaimana Zuma tidak tahu bezakan bintang timur putra fajar di Yesaya yang adalah iblis yang dibuang dengan bintang timur gilang gemilang di Wahyu yang tunas Daud yang adalah Yesus. Bagaimana Diulang lagi. Kau mau ulang lagi? Kau mau ulang lagi ketiga kalinya? Mau kau ulang lagi? Ya, silakan jawab. Oke, baik. Halal bin Zakar, putra matahari. Kamu ibadah di hari Kiriaki. Kiriaki bagi orang Roma Yunani itu adalah hari putra dewa matahari. Kamu beribadah di hari Kiriaki. Kau beribadah di hari dewa matahari. Dewa matahari punya putra. Putranya inilah yang kemudian kalian sembah kan pada hari Minggu. Kalau kau katakan bahwasanya Yesaya 14 itu bercerita tentang putra dewa matahari atau fajar, maka jelas hari Minggu itu kau menyembah siapa? Sedangkan orang Yahudi menyembah Tuhannya di hari Sabat. Kau menyembah hari Kiriaki, bukan hari Sabaton.
Dalam bahasa Yunani, hari Sabtu itu Sabaton, hari Minggu itu Kyriaki. Orang Kristen digiring untuk menyembah kepada dewa mereka pada hari Kyriaki, pada hari penyembahan dewa matahari. Kau diam dulu, hei, peminum spiritus, kau diam. Peminum spiritus, ini saya sedang ingin menjelaskan. Saya kan sudah menjelaskan, pelan-pelan saya jelaskan kepadamu. Peminum spiritus, diam dulu. Jadi, ketika orang Yahudi mengatakan bahwa iblis dilemparkan ke alam kubur, lalu kemudian Kristen diberi tanda kepada angkatan jahat, makhluk keluar dari kubur. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, bintang timur bagi orang Yahudi itu Tuhan atau iblis? Bagi orang Yahudi, bintang timur itu Tuhan atau iblis? Kita berfokus ke Yahudi dulu nih, karena dia yang punya kitab lebih dulu, yaitu kitab Yesaya. Kau jawab, silakan. Kau jawab dulu itu. Saya tanya apa? Kau samakan bintang timur putra Fajar di Yesaya yang dibuang dari surga dengan bintang timur gilang gemilang di Wahyu yang adalah keturunan Daud. Adakah iblis keturunan Daud? Itu gampang, tinggal ditempel. Iblis disebut keturunan Daud, gampang. Iblis digelari kemudian bintang timur, gampang. Iblis memakai nama Yesus pun itu sudah dinubuatkan. Jangan kau membodohi. Pertanyaan saya sederhana. Menurut orang Yahudi, bintang timur itu iblis atau Tuhan? Jawab. Gampang kok. Bintang timur yang mana? Nah, bintang timur yang mana? Enggak ada bintang timur yang lain. Cuman satu bintang timur. Enggak ada. Coba kau jawab dulu. Menurut Yahudi, menurut Yahudi, bintang timur itu Tuhan atau iblis? Jawab. Bintang timur ya. Menurut Yahudi di dalam Talmud, bintang timur itu apa? Iblis atau Tuhan? Bintang timur yang mana? Ya saya kan menurut Yahudi bintang timur itu apa? Yesus di dalam Talmud itu anak apa? Anak Tuhan atau anak titik-titik? Jawab. Bukan menurut Yahudi, menurut Alkitab. Udah kau dibawa. Kau dibawa seperti biasa, kau makan ampas kelapa campur kulit durian. Ingat, sebelum kau makan kulit duriannya, kau haluskan dulu. Jangan kau langsung telan. Otakmu sudah penuh dengan karat ampas kelapa, dengan dedak. Kau nggak mau dimaki, tapi kau siapkan diri Anda untuk dimaki. Tidak ada kemudian toleransi kepada orang bahlul ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, bicara mengenai agama. Saya bertanya sederhana, menurut Yahudi, bintang timur itu iblis atau Tuhan? Menurut Yahudi. Itu dulu. Cuma izin kasih saran kalau mau apologet itu ikuti Ustaz PI, Nandar, itu berilmu, bukan congor. Ya. Makanya nggak laku tuh akunmu. Ya nggak apa-apa. Ustaz PI itu ikut itu, Ustaz PI santai, Nandar santai, yang lainnya santai. Enggak masalah. Cuma modal congor. Mereka memang orang baik, mereka orang hebat. Saya ngaku itu kok. Mereka guru-guru kami. Ini. Apa-apa. Alhamdulillah. Kalau kamu memuji saudara saya Muslim, Masya Allah. Mereka adik-adik saya. Biarpun ilmu mereka di atas dari saya, yang mereka menganggap saya abangnya. Bangga dong saya. Bangga dong. Kalau adik hebat, abang pasti bangga kan? Oh iya, adik saya hebat-hebat. Oh bangga abangnya, Masya Allah, luar biasa. Mereka jumpa saya itu sungkeman, cium tangan. Oh, manusia keren, manusia yang luar biasa ini. Adinda Yusuf PI, Adinda Yonatan Nandar, jumpa abangnya itu cium tangan. Mereka tahu adab, meskipun ilmunya lebih di atas dari abangnya. Keren. Makasih. Kau sudah menyanjung mereka. Mereka orang-orang baik yang aku punya, yang kami punya.
Oke. Ada lagi penyembah Lucifer, penyembah bintang timur? Ya, debater, selamat pagi Bang. Ya, selamat pagi. Islam atau Kristen Bang? Kenapa? Islam atau Kristen? Ditanya kok. Muslim, Pak. Nah, di bawah Bang. Nyapu dulu di bawah, nyapu. Anda nyapu baru naik ke sini. Anda ditanya, justru Anda kayak nantang gitu, kayak orang marah. Nah, apa? Anda Muslim atau Kristen? Nah, apa? Ada apa itu? Maaf ya saudaraku ya, maaf. Ini komal debat lintas agama. Berbeda kalau kita ini sesama Muslim, ketika naik di komal kita, apapun ceritanya, yang ada dalam benak kita itu adalah Muslim. Tapi kalau di komal seperti ini, sebagai seorang Muslim kita naik itu, kita harus memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jangan naik-naik, ditanya, halo, Anda Muslim atau Kristen? Kenapa? Dengan suaranya seakan-akan Anda prof di sini. So, kami ini mahasiswa yang datang ke Anda. Prof, Assalamualaikum Prof. Tolong Prof. Kenapa? Kau mau nilai apa? Gak ada. Kau pulang aja dulu. Udah kayak gitu hebat kali pun. Pakai adab kita. Setinggi apapun ilmu saudara, kalau adab itu nggak ada, itu Anda nol. Kembali ke zero lakde. Gitu Bangku ya, saudaraku yang tadi. Mohon maaf, Anda diturunkan karena di sini komalnya untuk lintas agama. Kalau antum ternyata orang berilmu, ya, kami tidak menemukan adab. Oke? Iya betul, so paten kali kedengarannya. Iya, lanjut. Ada informasi hangat sekarang di Katolik itu ada rudal kudus Bang. Oh iya, betul. Ada rudal kudus, betul. Ada rudal kudus. Iya. Baca Rita. Ya ternyata ya. Baca Rita agama, ternyata agama dijadikan sebagai lahan untuk melampiaskan ucok. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini juga teguran keras kepada kita. Kita pun harus hati-hati. Sahabat-sahabat Muslim yang terlanjur punya nama di TikTok, di sosmed, dan terlanjur dikenal orang, tolong jaga sikap. Kalau Anda harus jatuh, harus nih, karena keterpaksaan, karena syahwat dan seterusnya, please, cukup Allah saja yang tahu. Jangan melakukan satu perbuatan yang terindikasi maksiat yang akan tercium oleh manusia. Jaga aib antum. Ya, cukup Allah yang tahu. Jadi kalau nggak tahan kemudian dengan kemaksiatan, jangan mengotori wajah apologet Islam. Saya juga manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Ujian silih berganti datang. Datang laki-laki menggoda, datang perempuan menggoda, janda menggoda, gadis menggoda, nenek-nenek menggoda. Lengkap sudah penderitaan. Sebisa mungkin, sekuat mungkin kita menyatakan dalam diri ini, Allah itu maha melihat. Jadi tak ada sisi untuk kita bermaksiat. Mohon, ini jangan sampai terjadi. Kita umat Islam sudah membawa ayat suci Quran, tetapi kita nggak bisa menjaga syahwat. Tolong, saya akui diri saya seorang duda. Saya duda dari tahun 2021. Sampai hari ini masih sendiri. Dan tak jarang saya sendiri nangis karena syahwat. Kuat sekali dorongan syahwat itu untuk kita bermaksiat. Dan kesempatan itu banyak. Dibuka oleh Allah kesempatan itu. Banyak. Kalau kita mau bermaksiat, kapan saja bisa. Kapan saja bisa. Keluar dari rumah ini, kalau saya nih mau bermaksiat, jadi. Tidak ada yang melihat. Tapi Allah melihat. Oleh karena itu, kalaupun terpaksa harus jatuh, please, lakukanlah itu dengan cara yang menurut Anda hanya Allah yang tahu. Dan saya belum pernah menemukan cara bermaksiat hanya Allah yang tahu dengan aku.
pasti orang lain juga tahu. Minimal lawan kita itu yang akan buka mulut. Nah, sama lah ini yang terjadi. Ya, Kulub Kudus. Mana dong? Apa namanya tadi? Jadi rudal kudus. Oh, rudal kudus. Iya. Rudal kudus. Iya. Jadi saat ini pelaku firman ini udah memakan korban janda ya. Iya. Allahu Akbar. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga Allah menjaga kita atas wejangannya Bang Zuma. Terima kasih atas wejangannya. Sama-sama Bang. Saya ngeri Bang, ngeri kali. Wallahi saya mengalami hal bagaimana saya diperlakukan seperti makanan oleh orang-orang yang ya mungkin dia memandang Bang Suma sendiri, Bang Suma lagi kasmaran, memanfaatkan momentum itu untuk mengajak sesuatu hal yang tidak baik. Ngeri memang. Syahwat ini ngeri. Belum lagi dari diri sendiri, ditambah lagi dengan keadaan di luar sana. Memang ngeri. Ya, semoga kita apologet Islam ini tetap menjaga diri kita. Tetap menjaga supaya kita tidak jatuh dari liang yang sama. Cukuplah rudal kudus mereka yang tadinya tidak kudus menjadi kudus. Menjadi Mana kudusnya itu Ki? itu dia. Masih ada. Cuman istilah doang itu ya, rudal kudus. Karena namanya juga namanya juga RK. Jadi teman-teman bilang oh ternyata namanya itu rudal kudus. Ya Allah ya Karim. Allahumma shalli ala Sekarang mulai ada penekanan Bang, menurut informasi dari kan saya DM kan kepada korban. Udah Bang, saya udah ditekan kalau tidak dihapuskan VT-VT-nya, saya tidak akan bertanggung jawab. Seperti itu jawaban RK itu. Lebih bagus nggak usah tanggung jawab. Ada penawaran duit 30 juta katanya. Ya. Kalau tanggung jawab Aki bertambah lagi satu lagi pengikut Yesus itu. Iya nggak apa-apa, pemaksiat kok. Anaknya pun jadi mereka juga kalau tanggung jawab. Bagus nggak usah tanggung jawab. Iya juga sih. Ya pada intinya kita berlindung kepada Allah. Iya. Wow. Kemarin RK nelpon sama aku terus, padahal sebelumnya semua yang berhubungan sama dia diblokir. Tapi setelah tahu VT saya FYP, dia telepon dan mengancam saya kalau saya tidak dihapus akunnya, katanya tidak mau bertanggung jawab. Seperti itu. Inilah kenapa pencipta langit dan bumi yang benar itu tidak sama sifatnya dengan sembahan di luar sana. Pencipta langit dan bumi itu mengatakan dirinya bahwa sanurihim. Itu jelas itu. Allah memperlihatkan kemudian tanda-tanda keberadaannya di seluruh penjuru. Sanurihim ayatina fil afaq. Sehingga orang beriman itu takut untuk bermaksiat. Karena mereka merasa bahwa pencipta langit dan bumi itu maha melihat, maha menyaksikan. Nah kalau Tuhan sudah duduk di langit, di sebelah kanan Tuhan yang lebih senior, ya, dan dia tahu bahwa Tuhannya adalah anak manusia yang tidak bisa menembus pandangan lebih dari 1 kilometer, maka mereka bebas bermaksiat. Berbicara mengenai dalil-dalil, wah untuk menyelamatkan, untuk menunjukkan agama yang benar, berapi-api, matanya melotot sampai nggak tidur, sampai kurus dia. Tapi ternyata tujuannya untuk mencari mangsa. Umat Islam, Tuhannya sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Sehingga umat Islam itu sebisa mungkin menghindarkan diri dari maksiat. Karena mereka sadar, aku di dalam kamar seorang diri sekalipun,
Di situ aku tidak sendiri, di situ ada Tuhanku yang menyaksikan aku. Kalau dia Tuhannya sudah di atas duduk, jadi tak ada lagi yang melihat. Mungkin begitu pikirannya, sehingga hari ini mereka berkhotbah, malamnya mereka bermaksiat. Itu sampai dia hamili orang tuh. Mungkin saja seperti itu. Orang yang lisannya basah membaca isi kitabnya sendiri, sampai wah berapi-api, nantang-nantang saya dan seterusnya. Ternyata rusak. Saya sih kecewa berat. Aku berpikir orang-orang seperti ini harusnya menjaga diri dari maksiat. Ternyata memalukan Kristen dia. Kok masih digoda iblis juga ya, Ki? Padahal kan udah pasti neraka. Iblis kurang kerjaan itu. Pelaku firman, Bang, bukan pembawa firman saja, pelaku firman amsal. Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Di Islam sekali Mohon lagi. maaf ya, tapi Ya, silakan. ya. Silakan Bang, silakan. Tapi mohon maaf ya kepada teman-teman. Di sini kami bukan gibah, tapi sudah dilegitimasi oleh, sudah diizinkan tentang penyebaran ini. Karena penghujat agama Tuhan, agama Allah, itu harus dihinakan dengan cara seperti ini. Betul, benar itu. Jadi gimana? Memang harus diviralkan, supaya mereka itu orang-orang ini sadar, oh selama ini yang aku ikuti, yang aku jagokan, membawa agamaku ternyata pelaku maksiat. Ini kalau sudah kayak begini nih, itu bukan lagi oknum, karena dia itu pelaku firman katanya. Iya, bukan oknum lagi, bukan oknum. Memang dia mempraktekkan agamanya, gitu. Kenapa sayang? Tuhan, halo. Tuhan KW, Islam atau Kristen? Kenapa? Kenapa? Tanya.